Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi di program Kata None dan malam hari ini kita akan berbicara lebih pada back to nature ya. Tetap pada posisi bagaimana mengembangkan UMKM sejalan dengan prospek-prospek bisnis ke depan dan pelaku-pelakunya yang tentunya diharapkan lebih millennials dan lebih punya kemampuan berpikir out of the box tanpa meninggalkan penguasaan skill, keterampilan dan knowledge bagi pengembangan usaha dan jaring-jaring serta segmen-segmen yang terkait dengan produknya. Kita tahu bersama bahwa ke depan mungkin orang sudah sadar bahwa yang harus dilakukan adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang lebih pada keaslian dari sebuah proses maupun produk. Walaupun teknologi dan sarprasnya tentu sudah pada harapan-harapan pemakaian industri robotik, digitalisasi. Tetapi masyarakat tentu lebih memilih sesuatu yang sifatnya lebih asli, lebih nature dan lebih organik tentunya. Itu kesadaran akan hal tersebut akan tumbuh terus. Di satu sisi kalau dikawinkan, dikombinasikan dengan digitalisasi, kemampuan teknologi dan sebagainya, tentu hal ini akan jauh lebih bagus, jauh lebih berkembang ke depan. Dan saya yakin masyarakat itu akan mencari dan produk ini akan terus menjadi idola yang diharapkan mampu untuk mengembangkan kehidupan masyarakat gitu. Saya mencoba melihat bahwa gara-gara pandemik COVID-19 yang kita quote and quote dirumahkan selama 3 bulan, akhirnya banyak orang mau dan mampu meluangkan waktu untuk beraktivitas hidroponik gitu. Banyak tiba-tiba tutorial tentang bagaimana membuat dan bertani secara hidroponik itu banyak diakses oleh masyarakat. Dan rata-rata kalau kita lihat di rumah-rumah sekarang semua memakai hidroponik. Dan inilah menimbul kesadaran bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan dalam sebuah bisnis ke depan, karena kebutuhan masyarakat tentu sesuatu yang pangan yang sehat, bergizi tinggi dan dapat diproduksi dengan metode baru
yang ya kita kenal dengan sesuatu yang bersifat organik. Kalau dilihat kemampuan kandungan-kandungan yang ada di hidroponik, tentu banyak hal ya yang bisa dilabelkan di situ. Nutrisinya tinggi, dia pasti ramah lingkungan dan aman dikonsumsi itu. Apalagi sumber daya hayati kita yang tropikal ini sangat unik untuk menjadi penunjang kehadiran pertanian organik. Dan pertanian organik ini bisa sangat ekonomis jadinya. Saya ingat waktu saya pernah bertugas di Luwu Timur, padi-padi organik itu enak sekali gitu. Apalagi kita lihat di sawah, dia diairi air yang keras dan bersih. Itu kenyamanan dan mengkonsumsi itu tentu sangat kita harapkan bisa ke depan menunjang kehidupan kita yang lebih sehat, lebih ekonomis dan lebih produktif. UMKM akan hadir sebagai penunjang, sebagai jembatan antara produksi pertanian organik ini dan masyarakat sebagai konsumennya. Dan kita harapkan anak-anak muda ke depan dengan berbagai metodologi baru, metode baru seperti marketplace dan sebagainya yang dapat menunjang sistem produksi pangan organik ini, tentu akan lebih menjanjikan untuk bisa menjadi bagian profesi atau subsistem perdagangan kita. Orang tidak berhenti makan tentunya. Orang butuh makan sepanjang hayat. Dan kehadiran UMKM bidang pangan tentunya sangat prospektif di masa yang akan datang. Sisa bagaimana mengelola dan bagaimana stakeholder, apakah itu pemerintah, perbankan, dan yang lainnya turut membantu untuk itu. Saya kira anak-anak muda kita, UMKM kita tidak butuh hanya modal. Mereka yang penting dibuka ruang yang fair, dibuka ruang bersaing yang bisa tumbuh bersama, gitu. Jadi tidak ada sebuah masalah yang bisa membuat mereka frustrasi dengan ketidakseimbangan dalam memproduksi dan memasarkan produk-produk mereka. Itu yang mungkin menjadi sesuatu yang harus kita pahami bersama ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung menonton Kata Nonone ini, kita coba memfokuskan hari ini bagaimana anak muda ini mencetak sebuah usaha yang berkait dengan proses pangan organik ya. Dan saya yakin di Sulawesi Selatan khususnya, jiwa sebagai petani produksi pangan itu akan menjadi genetikal yang hadir di anak muda kita itu. Oke, kita akan terus
mendorong masyarakat untuk selalu membeli di UMKM, selalu menggunakan sesuatu, membeli sayur, selada daripada di retail, mending di WA petani atau UMKM hidroponik, nanti diantarkan gitu. Apa susahnya? Itu sudah pasti dijamin semua higienitas, packagingnya juga sudah bagus. Ya, kita akan sebentar diskusi banyak dengan UMKM ini, dan akan banyak hal diperlihatkan, dibincangkan dengan itu. Namun saya mau membaca dulu komen-komen. Ada Redsan 21, bagaimana Bapak melihat, Bapak siapa ya? Siapa yang tua nih di sini? Bagaimana Bapak melihat perhatian pemerintah saat ini terkait bantuan pemerintah untuk UMKM lokal yang ada di Makassar? Karena yang paling sulit saat ini, itu saat ingin memasarkan, Pak. Ya. Oke, itu yang saya bilang tadi. Kita harus mendorong kesadaran masyarakat untuk bisa mengelola bagaimana membeli produk dengan hitungan-hitungan yang lebih sosial ekonomi, bahwa belanja di tetangga jauh lebih baik kalau hal itu hanya sesuatu yang bisa didagangkan di tetangga kita. Yang kedua, pemerintah harus menumbuh kembangkan iklim perdagangan yang sehat dengan membuat skala-skala dan rasio-rasio antara pengusaha besar, retail tentunya, dengan UMKM. Diharapkan jangan ekosistem dan wilayah UMKM, di situ juga ada wilayah retail besar gitu. Sangat sulit berkembang tentu UMKM kalau wilayah dan ekosistemnya itu termasuki oleh retail besar. Akhirnya mereka tidak mampu bersaing karena pertama soal modal dan sebagainya. Itu, dan saya rasa ini sisa diatur saja, dipetakan memakai sistem data atau big data soal potensi wilayah, potensi dagang, dan itu dikaitkan dengan perizinan, ya tentu akan bisa tumbuh kembang secara baik. Yang kemudian Muhammad Aksan, setuju Pak, belanja di UMKM, jangan di toko-toko besar. Ya, untuk saat ini lebih banyaklah belanja di UMKM. Saya tadi sebelum kesini sempat karena kelelahan ya diurut sama tukang pijat. Mereka mengeluh juga gitu, gimana bisa hidup dengan kondisi sekarang. Tapi saya heran kenapa quote and quote tempat pijat besar buka, kalau tempat pijat kecil tutup gitu. Gimana ya? Itu tidak fair menurut saya. Harusnya yang didahulukan tukang urut ya, gitu. Abdiwan Muhammad, mari kita kembali kuningkan Makassar. Masyarakat kembali bersuasembada pangan, bertani, berkebun, memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, setuju, sangat setuju.
Oke, itulah tadi beberapa komentar dan kita akan kembali berbicara dengan UMKM dan kita jeda setelah yang satu ini. Untukmu, kau yang di hatiku, sebuah lagu tak merdu, tapi tulus untukmu, untukmu. Sejak kita bertemu, cetar rasa hatiku, teringat jelas ranum bibirmu saat kau sebutkan namamu, namamu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, semesta cinta untukmu. Genggam erat kasihku, bahtera telah berlabuh, debur ombak menderu, eratlah memelukku, ku pelukmu. Berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya selamanya, semesta semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya selamanya, semesta cinta nafasmu
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan berbincang tentang pangan organik yang dikemas dalam sistem tanam hidroponik dan UMKM yang kita harapkan maju ke depan adalah milik anak muda. Ini prospek karena semua orang pasti akan butuh makan dan sepanjang hayat kita akan membutuhkan hal tersebut. Berarti sektor ini adalah sektor yang sangat prospektif. Sisa bagaimana kita melakukan value added di dalamnya dan mengembangkan metode-metode baru dikawinkan dengan teknologi-teknologi baru. Dulu orang menganggap bahwa yang namanya pangan dan tanaman pangan itu pasti dikuasai oleh kaum-kaum orang-orang yang berumur ya, bukan millennials ya. Orang sekarang bilang kaum kolonial gitu ya, kaum kolonial dulu. Nah, sekarang dengan metode baru, sarpras baru, hal ini diminati oleh anak muda kita dan ini berkembang terus ke depan. Di samping saya sekarang sudah ada pemilik makmur hidroponik ya. Dia seorang anak muda yang punya kemampuan untuk mengembangkan usaha pertanian organik di Makassar. Dia anak muda yang semangat, cerdas, terampil, dan punya cara berpikir yang jauh ke depan. Kita bincang langsung. Dan saya ingatkan sebelumnya bahwa nanti ada kuis 3 pertanyaan, silahkan dijawab tapi nanti setelah bincang-bincang kita. Sebentar juga kita akan bincang dengan narasumber Duta Tani Milenial Indonesia ya, Duta Tani Milenial Indonesia, seorang mahasiswa bernama Graha. Sebentar kita akan video conference dengan Pak Graha. Oke, Pak Dek, saya panggil siapa nih? Adik saya atau bisa adik saya. Oh, adik, waduh. Atau karena kita seumur, bro aja ya, bro gitu. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Zakwan Sakir Mahmur, Pak. Muhammad Zakwan Sakir Mahmur ya. Itu Makmur nama apa? Nama orang tua, Pak. Orang tua Nama ya. ayah kandung. Oh ya. Berarti ini perusahaan nepotisme dong. Tidak juga, Pak. Oh, tidak Kita juga ya. patut. Berarti tidak selamanya nama bapak dipakai itu ya nepotisme ya. Tergantung kemampuan masing-masing orangnya ya. Gitu. Sejak kapan Zakwan tahu soal hidroponik ini? Sejak kita waktu masih SMK saya kan ada mata pelajaran kita itu pertanian perkotaan. Jadi di situ mulai diajarkan kita tentang hidroponik, urban farming. Jadi setelah itu kita ikut-ikut di event-event yang diadakan oleh Dinas Pendidikan yang Bapak pimpin dulu. Ya. Kita ikuti kayak festival pelajar. Bagus ya. Bagus sekali, mantap sekali itu Pak programnya. Perlu sebenarnya dikembangkan program. Nah, terus lanjut. Setelah itu
karena agak kurang eventnya, kita mulai ngelapak begitu Pak di CFD Boulevard. Jadi di CFD itu kita siapkan rangkaian berbagai macam peralatan pertanian, saprodi pertanian. Berarti sekarang, mohon maaf ya, dulu ada pemerintah, dinas pendidikan buat event. Anda ikut. Sekarang nggak ada, terpasang ngelapak gitu ya? Di CFD kita juga adakan kayak online begitu Pak, melalui online pesanan. Kan kita fokusnya ke rangkaian hidroponiknya. Ya. Gitu. Berarti ilmu yang Sahwan dapat di sekolah, di SMK, ini linear dengan apa yang sekarang Sahwan lakukan? Iya betul Pak, sangat bermanfaat sekali, sangat linear dengan yang apa yang kita lakukan sekarang. Wah, nggak rugi nih negara mengeluarkan uang banyak-banyak, menyekolahkan, beri fasilitas di sekolah, anggaran sekolah, pertanian, hasilnya buat usaha pertanian. Daripada dia lama di sekolah dibiayai jadi anggota DPR, kan nggak lucu, miring dia itu saja. Kalau ini siapa yang bimbing? Kan pasti setelah sekolah terjun ke dunia nyata, pasti ada shock culture untuk hadapi pasar, dan itu bagaimana? Ceritalah dari awal bagaimana pertama kali terjun di usaha. Jadi pertama kali itu kan kebetulan orang tua juga basicnya pertanian, ibu bapak. Jadi itu yang bimbingan tuntunannya Pak tuh. Dari dia kayak leader project begitu. Kemudian karena saya sudah turun sudah mahasiswa juga, jadi saya ambil alih usahanya. Jadi tetap dituntun dengan orang tua Pak begitu. Gitu. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa atau ada pesan itu juga dari bimbingan orang tua. Jadi sekarang produk-produk apa yang dihasilkan? Kalau produk fokus utama kami itu Pak, ada rangkaian hidroponik. Itu rangkaian hidroponik kita jual, kita lengkapi semuanya. Kita kasih bibit, kita kasih benih juga, kita lengkapi aviomixnya, kita lengkapi TDS meter, semua. Termasuk kita bimbing juga sampai dia betul-betul bisa melakukan budidaya hidroponik. Jadi kalau yang dimaksud rangkaian hidroponik itu yang begini ya? Iya, rangkaiannya ini rangkaiannya Pak. Jadi yang dia tempatnya ya? Tempat gagangnya itu. Jadi nanti dia di situ proses budidayanya. Terus ini. Itu yang dijual produknya rangkaian, kemudian bibit, netpotnya, netpot, rokul-nya, lengkap semua kita jual juga. Itu bikin sendiri atau? Kalau itu kita tidak bikin sendiri Pak. Kalau yang kita bikin sendiri itu cuma rangkaiannya saja. Kita juga sediakan benih, kita sediakan bibit juga. Kalau bibit itu kita nanti yang semai, nanti kita bisa tukar netpot kepada pelanggan supaya nanti dia tidak usah lagi membibitkan dari awal, karena biasa kan perlu proses penyesuaian atau adaptasi untuk melakukan pembibitan tidak mudah juga untuk. Berarti kalau saya membeli produknya Sahwan, saya dibimbing dari awal ya, sampai setengah jadi. Iya Pak, setengah jadi sampai sudah kita panen. Untuk setelahnya bisa sampai panen, bisa sampai panen dibimbing Pak. Kemudian kalau umpamanya ada kita hadapi kendala, kita bisa juga konsultasi di kami, bisa kita adukan bantu-bantu gitu. Wah, hebat ini. Ini kayak barang ini masa garansi ya? Iya Pak. Masa garansi, maintenance, service maintenance. Kita treat konsumennya. Oh, luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang nggak ada di pikiran orang kolonial ya, yang ada pikiran di kaum milenial nih. Dulu kalau kita jual begini, jual aja. Mau rusak di pelanggan atau enggak itu bukan urusan kita, tetapi sekarang ini di maintenance ya, di karena garansi, tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Itu kenapa Sahwan nggak mau seperti teman-teman yang lain semuanya buka kafe, buka warkop gitu kan biasanya rata-rata anak muda kalau selesai sekolah
langsung tiba-tiba ada kafenya, langsung gitu. Apa nggak ada pikiran lain selain Kan seperti yang Bapak tadi katakan bahwa selama manusia masih hidup sepanjang hayatnya pasti memerlukan makan. Jadi saya lirik bahwa sektor pertanian ini, sektor pangan merupakan sektor yang sangat prospektif di bidang sekarang, Pak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa itu yang lakukan proses budidaya itu yang Bapak tadi sebut seperti kaum kolonial. Yeah. Jadi sekarang saatnya kita generasi milenial, generasi muda untuk mengelola pertanian supaya bisa lebih berkembang gitu. Yeah. Lebih maju, lebih mandiri. apa kelebihannya nih makmur hidroponik dibanding produk-produk atau UMKM yang sejenis? Apa? Kalau kita punya keunggulan, Pak, kita yang seperti tadi, kita bimbing, kita Iya. kasih benih, kita tidak lepas begitu saja. Kita Benihnya itu siapa yang buat? benihnya itu, Pak, kita ambil, kita beli juga dari Beli. produsen. Kemudian kita kasih ketika ada konsumen, ada pembeli begitu, Pak. Nggak ada proses di setelah pembelian benih itu. Tidak, Pak, kecuali ada yang pesan bibit baru kita semaikan. Jadi nanti Kalau hidroponik ini tanamannya apa-apa saja? kalau yang pesan kebanyakan itu, Pak, sayuran daun seperti kangkung, seperti bayam, pekcoy, selada, macam-macam kayak sayuran hijau begitu. Gitu ya. Pohon beringin bisa nggak? Kayaknya itu, Pak. Susah ya, karena terlalu berakar ya. Gitu. Jadi hidroponik pasarnya di mana nih selama ini? Kalau kita lirik pasar itu, Pak, ke perkotaan kayak perumahan, jadi di rumah-rumah. Jadi kita sasar kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang sibuk, kemudian pulang rumah mungkin stres, lihat hijau-hijau jadi turun stresnya begitu, Pak. Perlu ini saya nih, Iya, Pak, saat-saat bisa. sekarang perlu stres ya. Makanya, Lihat hijau-hijau jadi hijau kurang ya. stres. Kalau sekarang lebih banyak di segmen mana? Ada nggak banyak nggak juga anak muda yang mesan? Kalau sekarang anak muda ya masih kurang juga, Pak. Kasih kurang ya. Kurang itu yang muda. Karena Yang pada banyak. kuliah semua Iya, kali ya. kuliah. Tapi yang banyak ibu-ibu pasti ya, ibu-ibu. Ibu rumahan, rumah tangga. Ini higienitasnya, bibitnya dan sebagainya itu non kimia ya? Bisa, iya, Pak, non kimia, karena dia tidak menggunakan lagi pestisida, tidak perlu pengaplikasian pestisida, Berarti bisa langsung makan ya? bisa langsung dikonsumsi, Pak. Selain hidroponik dan rangkaiannya, ada nggak end product yang makmur hidroponik ini pasarkan? Yang kita pasarkan selain produk hidroponik itu, Pak, ada kayak sarana produksi pertanian. Kita jual kayak benih hortikultura, benih tanaman. Kalau olahan, hasil dari pupuk. hidroponik ada nggak dijual? Hidroponik hasilnya ada tapi tidak terlalu besar karena kita fokus ke jual rangkaiannya. Oh begitu ya. Ya. Sejak kira-kira selama pandemik ini new normal baru, kehidupan baru ini, ada nggak yang berubah dari produk proses yang ada di makmur hidroponik? Selama pandemi ini, Pak, itu pemesanan lumayan meningkat juga. Karena mungkin karena ibu-ibu atau orang lagi Di rumah fokus ya? di rumah, jadi untuk hilangkan stres di rumah bisa melakukan budidaya juga. Budidayanya ini tidak rumit, tidak perlu kita kotor-kotor, cuma perlu dikontrol saja airnya, dikontrol nutrisinya, di rolling tanaman. Ini cenderung mudah, semua orang bisa melakukan bisa ya? melakukan, Pak, karena mudah prosesnya. Ya. Memang benar bisa menghilangkan stres nih. Begitu, Pak, karena kalau lihat hijau-hijau itu, Pak, lumayan turun Oh, stres ya. Berarti kita tawarkan ke rumah sakit Dadi ya. Iya, Pak, Supaya, siapa tahu. ya. Siapa tahu banyak orang stres di Orang sana, stres. gitu bisa.
Udah punya karyawan nggak? Eh, Atau sendiri aja? Karyawannya itu Pak, kita aja berkeluarga. Saya, bapak, adik, ibu. Oh gitu. Tetapi leadernya sekarang, Leadernya sekarang Pak, oh ya hebat ya, sudah membawahi bapak ya. Iya. Saya sampai sekarang itu nggak pernah bermimpi membawahi bapak saya gitu. Ya, Pak Makmur ini karena cita-cita seorang bapak itu selalu dia harus anaknya lebih baik dari dia, gitu ya. Betul, Pak. Berarti Anda sudah secara manajerial Anda sudah lebih baik dari bapak Anda karena membawahi bapaknya ya. Bagaimana cara menyuruh bapaknya? Itu Pak yang kayaknya agak Itu tuh. karena sebenarnya Pak, kan kalau kayak saya Pak kayak cari pelanggan begitu saja. Tapi kalau yang buat desainnya itu bapak juga. Oh, Tapi gitu. kita kan cuma bantu-bantu. Bantu ya. Tapi yang punya desainnya, punya idenya itu dari ya. bapak. Oh ya. Kayak suhunya ya. Masternya ya. Itu Anda adalah pendekarnya. Hambatan apa yang kira-kira Sahwan hadapi selama mengelola makmur hidroponik ini? Kalau hambatannya itu Pak, sarana produksi, sarana promosi juga, karena itu sekarang kurang-kurang nih kayak event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sebaiknya itu Pak, kayak pemerintah daerah untuk banyak melakukan event-event untuk UKM, karena UKM Makassar juga itu tidak kalah dengan UKM luar, kayak petani-petani milenial begitu, banyak juga dari Makassar. Harusnya kita buat, pemerintah buat ya pesta milenial gitu ya, pesta petani milenial gitu. Semua petani milenial hidroponik memecahkan rekor hidroponik 2 km gitu ya. Itu jadi selada 2 km harusnya ya itu kalau menurut saya sih benar juga, di situ mereka share, saling melihat diantaranya, ini bisa membandingkan apa yang dia kerjakan dengan apa yang orang lain kerjakan. Nah, kalau bisa membandingkan, dia tahu bagaimana standarnya dirinya sendiri dibandingkan standar orang lain. Sebenarnya murah saja itu, murah dan harusnya didorong untuk melakukan itu. Terus mohon maaf nih, kira-kira nggak kepikiran nggak membuat usaha keluar mengembangkan makmur hidroponik ini menjadi Sahwan hidroponik, usaha baru gitu? Kalau itu mungkin Pak setelah lulus kuliah baru Gitu ya? saya coba kembangkan lagi. Sendiri Karena ya? kan sekarang masih masa kuliah. Jadi Kuliah di mana sekarang? saya kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian 2, Polbangtan 2. Wah, ini Dulu STBB. sekarang ini konsisten. Kira-kira kalau lulus jadi anggota DPR nggak? nanti. Nanti. Karena biasanya ujung-ujungnya begitu, capek-capek sekolah, ujung-ujungnya politician itu. Jadi kita coba bincang dengan Duta Milenial Indonesia. Siapa tahu bisa Makmur juga berkenalan dengan Duta Tani Milenial Indonesia ini, bisa share dengan tani-tani milenial seluruh Indonesia melalui duta ini. Siapa tahu akan ada event dari mereka dan Sahwan juga bagian dari punya kesempatan untuk sentasekan produknya gitu ya. Aduh. Halo, oke. Kita coba hubungi Pak Graha, Duta Tani Milenial Indonesia. Aduh, kayaknya kita tidak bisa terhubung.
Kita coba lagi. Semoga bisa terhubung dan kita berbincang dengan Graha sebagai Duta Tani Milenial Indonesia. Pak Sahwan udah tahun keberapa menggeluti hidroponik ini? Kalau mulai itu Pak dari tahun 2016-an. 2016 ya? 4 tahunan begitu Pak. Sudah 4 tahunan ya. Kira-kira mimpi apa Sahwan untuk seperti ini? Mimpi saya itu Pak bisa usahanya lebih berkembang begitu. Jadi nanti kita cuma tidak di hidroponik saja, kita bisa kembangkan menjual sarana produksi pertanian juga. Ya, seperti kan sekarang juga lagi tren tabula pot ya, tanaman Buah dalam pot. Kira-kira mau mengembangkan ke arah itu nggak? Bisa juga karena kita juga di CFD juga jual tabulampot begitu. Oh, CFD, di mana CFD itu? Kita ada di CFD Boulevard. Oh, Car Free Day. Car Free Day. Oh, saya kira nama penjual ayam gitu. Ya, apa saya ada nggak bantuan pemerintah, bantuan apa dari pihak lain, pihak ketiga? Selama ini Pak pakai modal sendiri. Modal sendiri ya. Modal sendiri. Pupuknya dari mana? Pupuknya itu dari distributor gitu Pak, produsen. Kita beli. Beli. Pupuk yang bagus itu kan pupuk Kaltim ya. Bagus Pak. Bagus ya. Amin. Gitu, jadi ini kita hubungkan terus dengan ternyata jaringan kita tidak bisa menghubungi Graha, seorang duta tani milenial. Kalau melihat oke, sebentar ini. Oke, beliau yang menelpon. Assalamualaikum. 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 Aduh. Assalamualaikum. Pak Graha, dengar saya Pak? Ya. Pak Graha dengar nggak? Ya, halo, Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam Graha, apa kabar? Tidak terdengar suara. Oh, tidak terdengar suaraku. Gimana ya supaya mendengar? Atau saya pakai bahasa isyarat saja? Halo? 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 Oke, kita ulangi aja dulu. Pak Graha, kalau mendengar saya, kita coba sebentar menghubungi, dan untuk itu kita break sebentar dahulu.
Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Di redup indahnya matamu, pancarkan rindu bahagiaku. Sunyi hampa tanpamu, sepi rasa hidupku. Ku rindukan hadirmu selalu, berbagi hati, jiwa menyatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Semoga kan abadi selalu, jalinan utuh jiwa bersatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu Ya, kita kembali sekarang. Kita sudah terhubung dengan Duta Tani Millennials Indonesia, Saudara Graha. Graha ini Duta Tani Millennial Indonesia. Apa kabar Pak Graha? Ya, alhamdulillah baik. Saya manggilnya abang aja ya, Bang None. Ya, Terlihat. boleh abang atau sob juga boleh. Ya, Graha sekarang posisi di mana? Kalau Graha sekarang posisi lagi di Lampung, Bang. Oh, di Lampung ya. Lagi di Lampung. Ya. Itu. Sekarang Graha kita dalam program Kata None, kita saat ini membahas soal UMKM bidang pangan ya, bergerak di bidang pangan organik yaitu hidroponik. Dan pelakunya adalah pengusaha millennials gitu ya. Dan gimana prospek UMKM milenial di bidang pangan ini? Gimana dengan gempuran berbagai macam industri dan sebagainya? Gimana Pak Graha?
Sebetulnya pertanian ya Bang, dalam hal apapun, artinya dalam pandemi maupun tidak pandemi menjadi peluang usahanya sangat besar sekali. Karena kita melihat bahwa negara kita adalah negara terbesar kedua secara maritim dan agraris setelah Brazil. Dan sumber daya manusia kita itu terbanyak sarjana pertanian di dunia. Artinya secara potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, pertanian sangatlah berpotensi. Kemudian kami melihat bahwa UMKM ini harus dibangkitkan secara masif, karena disitulah kemudian roda pergerakan secara ekonomi akan berlangsung. Dan ketika dikaitkan pada sektor pertanian, menarik apa yang disampaikan Bang None bahwa organik itu menjadi satu lifestyle kehidupan orang sekarang, bahwa bagaimana kemudian orang itu sangat sulit sekali mencari organik. Bahkan kalau dulu sepertinya organik itu menjadi satu kehidupan orang yang mewah saja, artinya artis ataupun kemudian orang-orang high class. Tapi sekarang melihat bahwa COVID-19 ini merujuk kepada kebutuhan organik itu sudah menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Oleh karena itu saya pikir di perkotaan, untuk apalagi di daerah DKI ya, yang tidak memiliki konsumsi saja gitu, tidak berproduktif, bahwa organik itu sangat dicari. Dan tentu hidroponik, instalasi hidroponik dalam perkarangan saja, apa yang disampaikan oleh beberapa pemerintah kita, dalam hal ini pemerintah pertanian, Kementerian Pertanian, tidak sulit untuk menciptakan organik sebetulnya Bang, karena dengan perkarangan yang kita miliki yang tidak terlalu luas, itu kita bisa memanfaatkan perkarangan sebagai bentuk lahan organik. Karena ketika anak-anak muda, petani milenial itu diajak untuk bertani, maka yang mereka lihat secara persepsi konvensional bahwa pertanian itu jorok kan, dan dengan instalasi hidroponik ada nilai estetika, ada nilai perkotaan, dan kemudian ada nilai keindahan. Tidak hanya kemudian bicara tentang pertaniannya saja secara komoditi, tapi ada nilai estetika, bagaimana kemudian orang perkotaan bisa memanfaatkan perkarangannya untuk mendapatkan asupan sayuran yang organik. Kira-kira begitu Bang None. Artinya ketika bicara peluang urban farming kami sebut, itu sangatlah luar biasa, karena di situ juga kalau kita bicara instalasi hidroponik, tidak hanya komoditi sayur yang segar, tapi di bawahnya juga ada perikanan yang kemudian bisa kita konsumsi, bahkan bisa kita jual untuk nilai tambah added value-nya. Saya kira begitu Bang. Jadi berarti hidroponik ini bisa menjadi lifestyle millennials ya, karena dia cenderung lebih bersih kalau kita melakukan, dan bisa kayak kreativitas bisa muncul ya, instalasinya bisa di vertikal, bisa di diagonal, bisa di atas kolam, akhirnya bukan cuman pangan tetapi bisa masuk ke perikanan gitu. Terus bagaimana ruang anak muda, sudah dia menjadi lifestyle, ada nggak tempatnya dia berusaha, difasilitasi nggak dan dengan pemerintah atau dunia usaha lainnya? Memang ada yang sudah besar, artinya sudah cukup kuat, itu ada sedikit mandiri, tapi yang baru bergerak itu banyak sekali suplemen bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, melihat bahwa ini baru-baru saja bahwa sayuran organik itu menjadi sebuah narasi yang tidak berhenti untuk dibahas, bahwa narasi organik itu bahwa fruit health, artinya kesehatan dalam buah, dalam sayur, itu sangat utama, sehingga kami pikir bahwa banyak pemerintah, bahkan Kementerian Pertanian sangat serius dalam organik. Bahkan ada satu kebijakan yang bisa disebut gelora organik. Nah, itu bagaimana kemudian pemerintah melihat dan memandang bahwa hidroponik dengan gelora organik ini memang betul-betul ditingkatkan. Tidak hanya organik, saya pikir Bang None, ada tentang bagaimana peningkatan pangan lokal juga.
artinya ada diversifikasi pangan, bagaimana kemudian beras kita pelan-pelan dialihkan ke dalam pangan lokal yang saya pikir, dan saya kira bahwa Indonesia hari ini sangat kaya sekali dengan yang sejarahnya kaya, kemudian dengan pertaniannya juga kaya, bahwa pangan lokal kita sangat beragam, dan saya kira tinggal bagaimana kemudian mindset petani, mindset masyarakat, bagaimana kemudian bisa mengkonsumsi pangan lokal menjadi satu kebutuhan yang sama dengan beras, dan erat kaitannya dengan support pemerintah. Saya kira pemerintah sangat tajam sekali pembahasannya bagaimana gelora organik, gelora sayur dan pebuah menjadi sebuah utama dorong dari pemerintah hari ini. Ya. Gimana nih Sahwan bisa masuk dalam sistem dan seperti itu yang bisa difasilitasi oleh banyak stakeholder, karena kita berharap Sahwan dengan ide dan semangatnya bisa lebih berkembang ke depan. Ini nih Sahwan orangnya Pak gitu ya, Pak Graha gitu ya. Ini dia tamatan SMK Pertanian Linear, sekarang lagi di Polbatan ya, Polbatan, berusaha juga. Saya kira secara legalistik sebenarnya dia udah mumpuni gitu. Mungkin Pak Graha bisa elaborasi dengan Pak Sahwan. Saya persilahkan Pak Graha. Oke, terima kasih Bang None. Mas Sahwan, sebelumnya salam kenal. Saya Graha Abadi Kasyaman dari Lampung. Saya kira memang sangat menarik ketika dikumpulkan energi-energi positif anak muda untuk bertani, karena selama ini bahwa namanya bertani itu erat kaitan dengan konvensional dan kolonial, artinya sudah usianya tua, kemudian dengan hal-hal yang sangat konvensional. Saya kira bahwa hari ini menjadi tolak ukur kunci kita, Mas, untuk bagaimana kemudian melakukan kolaborasi, aksi kolektif, karena dunia pertanian itu tidak akan bisa bergerak sendiri, tapi pada dasarnya dunia pertanian itu menjadi ladang kunci kebutuhan pangan Indonesia. Dan tentu apalagi Mas yang notabene sudah luar biasa secara keilmuan dan praktek di kampusnya, di sekolahnya, dan saya pikir sudah saatnya untuk terjun. Kenapa? Karena ilmu pertanian adalah ilmu aplikatif. Pagi kita diberitahu oleh dosen, kemudian sore sudah bisa kita lakukan di lahan kita. Artinya hal-hal begitu harus secepatnya dilakukan, dan saya membuka peluang yang sangat luar biasa dan menyambut baik atas niat kita bersama untuk memajukan pertanian. Dan tentu Mas, sekarang pertanian kita sudah sangat maju sekali. Bagaimana kemudian IT dan teknologi, modernisasi produk pertanian, teknologi pertanian, alat pertanian sudah harus menjadi kebutuhan yang utama dalam sektor pertanian untuk mengejar produktivitas. Dan sekarang tidak ada lagi pemandangan bagaimana kemudian di sawah dengan membajak menggunakan kerbau, tapi sekarang sudah dengan teknologi bahwa semua bisa dioperasikan dengan handphone. Nah, kitalah yang kemudian bagaimana menyambut bonus demografi di Indonesia 100 tahun di 2045, bagaimana kemudian pertanian kita harus maju, mandiri, berdaulat, dan makmur. Dan tentu semua itu ada di tangan kita, anak-anak muda, generasi muda, dan kita memandang bahwa IT dan teknologi menjadi sebuah peluang. Ketika itu kita transmisi kepada usia yang sangat tua, usia 60 petani kita sekarang, IT dan teknologi itu bukan menjadi peluang, melainkan menjadi satu hambatan. Nah, inilah yang kemudian saya kira di pundak kita, kiri dan kanan itu banyak sekali tanggung jawab dari petani-petani kita, dan saya kira dan saya pikir langkah konkret kita untuk terjun ke dunia pertanian itu sudah benar. Insyaallah apa yang kita menjadikan sebuah langkah, keringat ini menjadi amal ibadah. Saya menyambut baik sekali lagi Mas untuk terjun ke dunia pertanian, dan tentu kami di Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyambut baik, dan tentu akan ada kolaborasi anak-anak muda tidak memandang jauh dekat. Sekarang bagaimana satu keyakinan kita dalam hati untuk dunia pertanian yang lebih baik. Saya kira itu Mas untuk ada pertanyaan Pak Sahwan kepada pertanyaannya kepada Bang Graha, kapan mungkin ada event-event kita bisa kumpul antara petani-petani milenial?
Ya, saya kira sementara dalam waktu yang dekat tentu dengan visual kita masih bisa bertatap muka dan memberikan sebuah gagasan pemikiran, dan insya Allah bila Allah mengizinkan saya juga akan ke Makassar, ke tempat Mas, di sana kemudian kita bisa melakukan beberapa aktivitas pertanian, dan saya kira lahan tidak menjadi satu hambatan. Karena anak-anak muda itu melihat bahwa sekarang di tepi rumah, perkarangan dengan yang 3 bulan sudah bisa panen, selada, organik. Insya Allah pasarnya pasti ada, karena itu sudah menjadi lifestyle, kebutuhan orang. Bagaimana kemudian mencari organik itu sulit zaman dulu, sekarang anak-anak muda dengan energi yang luar biasa bisa memfasilitasi kebutuhan. Dan tentu itulah yang disebut dengan pahlawan. Bagaimana kemudian orang berkesulitan, tapi kita memberikan secara pertolongan dengan komoditi pertanian. Dan insya Allah saya sangat berterima kasih Mas, kita nanti bisa berkomunikasi secara visual sementara dalam waktu dekat, tapi bila Allah mengizinkan kita akan bertatap muka dan langsung aksi kolektif anak-anak muda Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Oke, Pak Graha, kita tunggu ya pertemuannya secara virtual. Bisa secara webinar, nanti ada koneksi saya yang selalu membuat itu. Bagaimana kalau secara di seluruh Indonesia gitu pertemuan? Ya, insya Allah Bang None, kita tergabung dari 67 duta petani dan itu tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dan nanti mungkin kalau untuk yang dengan saya sementara bisa visual, tapi nanti akan ada Duta Petani Milenial Sulawesi Selatan yang bisa mungkin langsung besok pagi atau lusa bisa langsung ketemu dengan Mas Soan nanti untuk bisa komunikasi dan langsung bicara dengan konkret. Insya Allah nanti ada dari Sulawesi Selatan yang akan langsung ketemu. Oke, makasih Pak Graha. Mohon maaf, terima kasih banyak atas semua informasi dan supportnya. Mohon maaf juga telah mengganggu malamnya. Ya. Suatu saat kita ketemu Pak Graha. Allah. Oke, makasih banyak ya. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi bincang dengan Graha, Duta Tani Millennials Indonesia, dan suatu saat akan ketemu dengan Sahwan menggagas banyak hal. Oke, saya mulai kuis kita, teka-teki kita. Sekali lagi teka-teki ini maksa ya, jawabannya tidak normatif, ilmu cocologi nih teka-tekinya. Buah apa yang bisa menampung banyak barang? Buah apa yang bisa menampung banyak barang? Oke, dijawab. Saya menunggu jawaban. Saya baca beberapa komentar. Boksi Diwan, hidroponik metode yang tepat untuk perkotaan. Tapi bagaimana dengan sistem pemupukannya? Di foto saja pemupukannya. Itu ya, nanti bincang aja dengan pemupukannya itu dengan pupuk yang tepat ya. Betul Pak, kalau di hidroponik itu ada pemupukannya melalui AB mix. Oh, AB mix. Setelah itu perlakuannya kayak gimana? Nanti kan setiap hari kita bisa kontrol kadar nutrisinya melalui ada alat pengukur nutrisi namanya TDS. Nanti dari situ kita kontrol kandungan nutrisinya di air yang tersirkulasi. Oke, Sanjaya Ragi, harus ada pelatihan untuk sistem hidroponik. Ya, saya juga sepakat. Oke, sudah ada jawabannya. Kalau saya tidak, ya, yang menang Boksi Diwan di YouTube. Ya, jawabannya buah leci meja. Oh ya, buah apa yang bisa menampung banyak barang? Leci meja. Laci meja ini, oh ya, leci meja. Ya.
Oke, yang menang Boxidiwan, tolong di nomor teleponnya karena kita akan meminta nomor rekeningnya dan akan kita kirimkan sesuatu dan itu. Yang kedua pertanyaannya, apa perbedaan aksi dengan demo? Apa perbedaan aksi dengan demo? Ini sekali lagi jawabannya cocologi ya, maksa, gitu. Bukan normatif. Kira-kira kayak yang begini apa nih, Sahwan? Kalau ini Pak, sayuran hidroponik, sayuran pekcoy, sawi Pekcoy. sendok. Oh, bisa langsung dimakan ini ya? Bisa langsung dikonsumsi Pak. Konsumsi. Ini enaknya pakai apa nih? Makan pakai apa? Bisa ditumis, bisa kita panen per helai itu campur di Indomie juga bisa. Indomie ya? Wah, berarti bisa sebentar dicincangkan ini. Ini dibawa pulang nggak nih? Bisa Pak. Bisa ya? Bungkus. Bungkus ya. Indomie ya, Indomie kuah ini enaknya. Ya, kira-kira ada baca komen komunitas pertanian Kota Makassar di mana ya? Oh, kalau komunitas pertanian Kota Makassar kita punya grup. Iya. Iya. Di mana grupnya? Ini dia Retno bertanya, komunitas pertanian Kota Makassar di mana? Dia Retno nanti menghubungi Sahwan saja. Sahwan punya komunitas itu. Ada, mungkin sudah ada jawabannya untuk pertanyaan kedua. Yang menang adalah Nur Fajriani R di FB. Nur Fajriani R di FB. Jawabannya, kalau aksi 4 rodanya, kalau demo 3 rodanya. Oh, maksudnya ini taksi ya. Taksi 4 rodanya, demo 3 rodanya. Macam-macam juga nih. Ya, pertanyaan terakhir, sayur apa yang suka dipanggil abang? Sayur apa yang suka dipanggil abang? Sayur apa yang suka dipanggil abang? Kira-kira komunitas pertanian itu anak muda semua ya? Mayoritas anak muda Pak. Hebat ya. Banyak ya? Banyak Pak. Ada dari komunitas hidroponik Kota Makassar. Oh gitu ya. Komunitas hidroponik Makassar. Jadi kita bisa saling lempar produk di situ, sharing. Sharing ya. Iya. Gitu ya. Sharing produk dan share ya, semacam tantangan apa yang dihadapi. Bisa saling, kalau umpamanya ada yang produksi, kita tidak ada pasar, kita bisa tawarkan di komunitas karena ada juga teman-teman yang butuh, jadi dia yang ambil. Ada kemudian dijual juga. Luar biasa. Saling bahu-membahu. Iya, itu hebat itu solidaritas sosial ekonomi namanya. Itu yang harusnya kita belajar dari Anda nih. Oke, sudah ada jawabannya ya. Mungkin dari itu. Apa harapan terakhir Sahwan sebelum kita tutup acara ini? Harapan terakhir kayak itu tadi Pak, kalau bisa pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk lakukan acara event-event itu supaya kita bisa lebih giat berproduksi, kita bisa saling sharing juga di begitu untuk UKM atau petani-petani milenial. Ya, kayak agriculture fair ya, hidroponik fair gitu. Ya, ataukah semacam temu usaha atau one on one meeting ya dari pelaku pertanian. Oke,
Terima kasih Sahwan ya atas kesempatannya. Sukses selalu, semangat, hadapi masa depan dengan optimis dan terus berupaya sekuat mungkin. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, itulah tadi bincang kita dengan Sahwan, pemilik Makmur Hidroponik, dan untuk pemenang terakhir yaitu sayur apa yang suka dipanggil abang, jawabannya adalah brokoli ya. Dan yang memenangkan adalah Nur Ishak dari YouTube ya, dari platform YouTube. Itu semua bincang kita, dan untuk semuanya tetap jaga diri, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, waspada, dan kuatkan imunitas, dan tetap berdoa untuk dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam bagi semua orang-orang yang dicintai, terutama orang tua kita semua. Kita doakan semoga tetap sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.